kalau kita melakukan kejahatan kepada seseorang, membunuh atau menteror, ya kan kita ingin tidak terbuka dong itu, tidak ketahuan siapa yang melakukan, tapi pesannya sampai, gitu. Dalam soal ini pesannya sampai, tapi orang tidak tahu jadi nih siapa bukan motif nih. uang, bukan motif apa ya. Oke. Tapi ini kan gua yang bikin, gua yang ngebunuh, lalu jejaknya gua bikin ke diri gua sendiri. Ini kan gak rasional. Nah, dengan kita berpikir itu berarti tidak mungkin TNI dalam pengertian sebagai institusi yang melakukan ini. Tidak mungkin. Kalau di TNI diperalat, Itu bisa terjadi. Ya, yang memperalat pasti adalah power yang lebih tinggi daripada di TNI ini kan begitu. Bais kan di bawah Panglima kan. Oh iya, Panglima ya. Tapi kan kalau Panglima yang berbuat agak dipertanyakan juga, masa dia bikin keburukan terhadap institusi yang dibawahi Ini kan? politis loh. Iya. Politis Tapi kan bisa aja. bisa aja bermain, tapi itu demi kepentingan. Ya, sangat kelompok. riskan itu, sangat riskan. Oke, lanjut. Jadi ini memang itu pertama kan, berarti sebagai institusi TNI tidak mungkin melakukan. Kemudian sekarang banyak tuduhan juga ke Prabowo, Iya. bagi presiden. Karena dia pernah dianggap, dia melakukan hal yang sejenis. Waktu kita demo-demo dulu. Ya, sejenis. Ini juga nggak mungkin. Dia akan Kenapa nggak mau mungkin? melakukan Karena 2 kali ya? Bukan itu. Keburukan ini akan ditimpakan kepada rezim dia. Iya. Ya kan nggak mungkin juga dong. Dulu dia pribadi, sekarang dituduh. Sekarang masa dia mau bikin jelek rezimnya sendiri? Nggak mungkin juga, ya kan? Nah sekarang ada gue lihat nih di podcast ada yang menyatakan mantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Bro Indra dari IPB. Ya. Kebetulan bergabung bersama kami di UI World. Jadi kami minggu lalu ya Ya. bikin podcast juga. Itu hasil dari poster kita banyak pertanyaan, Bang. Oh iya. Iya. Oh jadi gue dipanggil ke sini untuk menjawab itu. Harus ngejelasin Waduh. karena Bro Indra yang Iya. mereka Yang nanya, memulai teka-teki lah istilahnya kali ya. Ini sebenarnya siapa sih yang bermain kan gitu ya? Iya. Dalam kasus air keras ini. Mungkin Bung Indra bisa memperjelas ya. Iya. Paling enggak kasih tahu ini loh Iya. ceritanya. Silahkan jawab sendiri siapa yang bermain. Ya lanjut Bro Indra. Terima kasih atas undangan lagi ini ya kan. Undangan untuk Kesekian kalinya. Yang penting gua nggak disiram air keras itu aja yang gua paling takut. Saya juga nggak mau. Ya, betul. Sebetulnya di dalam wawancara kemarin itu kalau kita mau berpikir dengan sistematis, ya, itu sebetulnya gampang nebak. Cuma kan di situ emang gue sebut sendiri, ini nggak bakal kebongkar kan, karena di belakangnya nih yang punya power gede kan gitu. Ini politis sekali ya. Iya, sangat politis ini. Ini permainan power yang bergulat di Indonesia ini. Dari awal kan gue udah sebut bahwa kalau kita melakukan kejahatan kepada seseorang, membunuh atau menteror, ya kan kita ingin tidak terbuka dong itu, tidak ketahuan siapa yang melakukan, tapi pesannya sampai, gitu. Dalam soal ini pesannya sampai, tapi orang tidak tahu nih siapa bukan motif nih. Uang, bukan motif apa ya. Oke. Tapi ini kan gua yang bikin, gua yang ngebunuh, lalu jejaknya gua bikin ke diri gua sendiri. Ini kan gak rasional. Nah, dengan kita berpikir itu berarti tidak mungkin TNI dalam pengertian sebagai institusi yang melakukan ini. Tidak mungkin. Kalau di TNI diperalat,
itu bisa terjadi. Nah, yang memperalat pasti adalah power yang lebih tinggi daripada di TNI ini kan begitu. Bais kan di bawah Panglima kan. Oh iya, Panglima ya. Tapi kan kalau Panglima yang berbuat agak dipertanyakan juga, masa dia bikin keburukan terhadap institusi yang dibawahi Ini kan? politis loh. Iya. Tapi politis kan bisa aja. Bisa aja bermain, tapi itu demi kepentingan. Ya, sangat kelompok. riskan itu, sangat riskan. Oke, lanjut. Jadi ini memang itu pertama kan, berarti sebagai institusi TNI tidak mungkin melakukan. Kemudian sekarang banyak tuduhan juga ke Prabowo. Iya. Presiden. Karena dia pernah dianggap dia melakukan hal yang sejenis. Waktu kita demo-demo dulu. Ya, sejenis. Ini juga nggak mungkin. Dia kan Kenapa nggak mau mungkin? melakukan Karena 2 kali ya? Bukan itu. Keburukan ini akan ditimpakan kepada rezim dia. Iya. Ya kan nggak mungkin juga dong. Dulu dia pribadi, sekarang dituduh. Sekarang masa dia mau bikin jelek rezimnya sendiri? Nggak mungkin juga, ya kan? Iya. Nah sekarang ada gue lihat nih di podcast ada yang menyatakan mantan TNI lagi kan, purnawirawan, bahwa itu adalah kemarahan anak buah, ya kan gitu kan. Jadi artinya itu akan ditimpakan kepada yang pelaku nih, yang 4 orang itu, atau mungkin ada beberapa orang lagi, nggak tahu gitu kan. Gua pikir nih nggak mungkin juga. Kalau kayak begitu nanti bisa bukan hanya dia, nanti ada lagi yang lain bikin kan gitu, kacau kan? Nggak mungkin, karena bagaimanapun TNI itu akan bergerak kalau ada komando, komando dari atasannya. Nah, sementara gue yakin, ya ini keyakinan ya, Kabais tidak mungkin memberikan komando itu kepada anggota dia yang bukan tim intelijen. Kan konyol dong, nggak mungkin dong dia ngirim. Kan dia punya tim intelijen yang bisa melakukan tanpa ketahuan. Itu kalau tim intelijen kok ketahuan cepet. Itu makanya, itu kan memang bukan tim intelijen kan. Itu kan tim admin lah, Denma istilah mereka kan. Ya kan, detasmen apa gitu, Denma ya kan. Yang mereka bukan ahlinya untuk melakukan hal seperti itu. Jadi nggak mungkin Kabais yang menyuruh. Nah, ditambah lagi dengan tiba dia mengundurkan diri. Jadi pertanyaan lagi ya. Jadi pertanyaan lagi, kok tiba-tiba dia mengundurkan diri gitu kan? Mestinya kan dia selesaikan dulu urusan di dalam masalahnya. Karena itu membuat buruk nama dia kan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dia mengundurkan diri? Apa ada perintah? Atau memang menurut orang dia kesadaran dia sendiri? Rasa gua nggak mungkin kalau kesadaran dia sendiri. Karena dalam situasi namanya buruk, dia mengundurkan diri itu kan nggak mungkin kan? Jadi pasti dia telusuri dulu orang anak buahnya. Seperti yang lalu gue udah bilang, ngapain lo melakukan itu? Kan gue nggak pernah perintahkan gitu. Gitulah kira-kira. Jadi nggak mungkin juga Kabais. Ada lagi isu sekarang katanya Menhankam, ya kan? Menhankam nggak punya garis komando kan? Nggak bisa dia. Tapi kalau dia suruh Komandan Bais, nggak bisa. Dia harus minta izin Panglima TNI dulu. Dia nggak punya garis komando untuk itu. Dia harus minta izin Panglima TNI. Kalau Panglima TNI mengizinkan bisa. Gitu. Nah, jadi ini memang kalau kita bisa berpikir secara sistematis ya, seperti gua ucapkan di awal tadi, ini akan makin kelihatan siapa gitu. Gua nggak menyebut nama dan gua nggak menyebut jabatan ya. Maksud gua biar pendengar ini berpikir sendiri. Kabais nggak mungkin. TNI secara institusi di bawah Panglima nggak mungkin, ya kan? Menhankam nggak mungkin. Prabowo apalagi, ya kan? Jadi kemungkinan lain adalah ada kekuatan besar di luar TNI yang memaksa atau memberi order kepada anggota TNI yang 4 ini, entah melalui siapa, yang pasti komandan di atas dia lagi kan. Nah, tadi Kabais kita, menurut gua nih ya, ini memang sangat subjektif ya kan. Itu tidak masuk akal kalau Kabais memerintahkan kepada anak buahnya yang bukan tim intelijen. Gitu maksud gua. Kalau itu yang melakukan tim intelijen kemudian melalui analisa, melalui investigasi segala macam, tiba-tiba ketahuan dia yang melakukan tim intelijen, bisa. Tapi tidak akan segampang itu gitu. Sampai gua pun berpikir, ini hanya 2 kali
24 jam tiba-tiba Ketangkep. polisi sudah menangkap dan semuanya udah ketahuan Nah, itu dibuka. sakti, polisi yang gitu-gituan sakti tuh. Makanya ini pertanyaan gue juga, apakah jangan-jangan ada kerjasama? Jadi ini yang nyuruh melakukan itu siapapun dia, powernya kan ngasih itu juga, nanti ada ginian, lu cepet kan gitu kan, bisa juga kan? Itu ini analisis ya, bukan tuduhan, bukan apa-apa, tapi analisis, bisa kemungkinan itu terjadi, ya kan? Nah, jadi tinggal penonton kita ini berpikirlah, gitu kan? Mungkin nggak itu terjadi kerjasama dari sebagian polisi atau polisi sebagai institusi, rasanya juga nggak mungkin juga gitu kan? Jadi tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi yang gue sebut adalah analisis. Ini gue nggak investigasi, nggak ngapa-ngapain gue. Ini hanya berpikir secara logis. Itu yang gue ungkapkan ini. Nah, kalau penonton mau berpikir seperti yang gue irutkan itu, nanti bisa nebak sendiri siapa gitu. Tapi gini, masyarakat sekarang itu ada ngomong di WA itu, capek deh mikir-mikir katanya. Hari ini suruh mikir yang begini ya. Yang jelas ini suatu permainan. Iya, iya. Siapa orangnya, ya main tebak-tebakan aja kita kan. Jadi tolong dia bilang sama kita, sama WA saya itu, supaya cobalah dijelasin apa supaya gitu. Saya rasa apa yang disampaikan udah cukup. Iya, udah cukup jelas ya. Cukup. Siapa orangnya? Karena masalahnya begini, karena ini adalah hasil daripada logika rasional yang gue berikan, ya kan. Gue kan jadi menuduh nanti, menuduh tanpa alasan, tanpa jadi investigasi. Takut disiram juga. Ya, jadi bukan, kan itu bisa delik hukum. Tanpa investigasi, tanpa gitu, wawancarai orang yang terlibat, langsung ditangkap, di sidang-sidang ya. Di sidang juga kan, iya. Dulu kan di sidang-sidang, udah 1 tahun baru dilepas. Jadi saya khawatir itu aja, delik hukum menimpa saya nanti kan begitu. Dulu pernah ditahan ya, kasihan juga ya. Iyalah. Tapi ya, tanda jasanya ada nggak? kita nggak ada di buku gua. Di buku gua cerita itu ada semua di buku Cipinang Undercover. Cipinang salah satu penjara yang gua pernah huni ya. Tapi udah rasain Cipinang ya? Udah. Nikmat lah ya. Bagaimanapun Cipinang itu lapas kelas 1 di Indonesia, jangan salah loh. Kelas A kan? Kelas A. Jadi intinya begitulah. Jadi artinya gua cuma menuntun secara logika. Ya kan? Nah, tapi gue nggak mau melanjutkan logika untuk ditanya jadi siapa, nggak berani gue, karena itu sudah menjadi padahal tuduhan. Udah ada dalam hati ya. Udah ada. Gue ngeri kali sih ya. Udah ada, tapi kan gue nggak boleh ngomong siapapun kan. Iyalah. Kita nggak itu perlu gue simpan sendiri aja, iya. Karena polisi pun nggak sanggup. Iya. Iya kan? Ini nggak bakal sanggup. Ini berhenti di 4 orang itu aja, udah selesai udah. Udahlah, terima aja lo gitu udah. Ini bakal selesai di situ. Kita lihat aja, gitu. Ya, ini saya takutnya apa? Jangan sampai anak cucu kita ninggalin warisan yang nggak jelas. Iya. Jadi ketentuan itu, ya, secara legal itu udah tunjukin salah pembunuh dihukum. Ya. Walaupun ya namanya ada penyerta, kan ada pelaku, ada pelaku peserta, pelaku utama gitu kan, betul. Jangan sampai adik-adik atau turunan-turunan kita ini, wah zaman dulu katanya. Tapi di negeri ini, ya, sejak Orde Baru, bahkan mungkin sejak rezim Orde Lama barangkali ya, sesuatu yang menyangkut permainan politis dari orang-orang kuat nggak pernah sampai, gitu. Nggak ada ujungnya. Jadi yang selalu korban pelaku-pelaku kecil ini yang memang tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, tapi di negara lain juga seperti itu kok. Dia Amerika aja yang katanya asasi manusia, nyatanya betul. Kayak kasus Kennedy ya kan, sampai di Oswald, Jack Ruby selesai kan, betul. Tapi ya itulah ini apa istilahnya, kalau kita bicara ke sana memang ada pengatur lagi di atas kita gitu, di atas power yang kita ini ada lagi yang ngatur di atasnya. Jadi kalau sampai situ ya udah, kita sebagai orang beriman kita ikhlas saja, biar
Allah yang tapi dari dulu udah ikhlas kok. udah ya, alhamdulillah, bagus. Kita Moga-moga demo kemarin juga 212 sudah pernah ya. juga di BAP tentang ngapain sih demo katanya. ya. Buat apa? Bapak udah tua. Urusin anak cucu aja. Ini kita demo untuk anak cucu, bukan untuk kita. Kita udah selesai kan? Tapi memang gue lihat nih, mak-mak ya, Ini orang-orang tua yang seumur kita. Kemarin pada coba turun. lihat demo. Ya, zaman kita kan nggak ada Nggak tuh. ada. Iya kan? Mahasiswa semua. Anak muda, gitu. mahasiswa kan, SMA kan gitu kan. Mana tuh mahasiswa ya? Nggak tahu gue juga Nggak itu. tahu. Dan kayaknya orang-orang tua ini turun karena melihat hal itu. Mereka masih concern pada kemaslahatan bangsa dan rakyat ini. Tapi kok nggak ada nih anak muda yang itu gitu, yang turun dengan seperti kita dulu tekad gitu kan, ditembak pun nggak apa-apa kan gitu kan. Sekarang kan nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dipanggil ke istana, balik selesai, senang kan gitu kan. Jadi Foto-foto memang ini sama Jokowi, zaman ya, Nah. foto-foto sama presiden ya kan, Presiden. selesai. Memang mungkin zamannya begitu. Jadi memang eranya sudah di situ ya. Ya, saya sih prihatin aja, Pak. Ya kita kan kemarin kita janji bahwa kita tetap akan memperjuangkan Ya. ini ya kan. Kita tetap, tapi kalau secara nggak resmi melalui podcast gini, gue nggak berani. Kecuali nanti TNI minta bantu gue nih, siapa nih? Nah gitu kan. Nah. Insya Allah gue mau lah. Oh, Gitu, atau polisi. Memang ini seharusnya bukan diadili di itu militer. Karena menyangkut yang diperlakukan sipil. Tapi kan dia militer. Kalau militer kan pengadilan militer. Makanya tapi kan itu kan semua manusia yang bikin. Ya. Karena kalau begitu apapun hasilnya tidak ada pun sipil yang akan percaya, apalagi aktivis. Jadi bagaimanapun harus di pengadilan sipil karena menyangkut korbannya itu dari sipil kan begitu. Ya. Itulah kira-kira. Jadi kalau enggak pasti seperti ramalan gue yang lalu nggak akan kebongkar sampai aktor intelektualnya nggak pada. Itu aja. Itu capek dong kita ngomongnya. Nggak terbongkar. Nggak, belum tentu. Nanti kita lihat aja. Oh. Ya kalau melihat begini, itu nggak akan kebongkar. Tapi siapa tahu kan muncul pikiran cerah di Panglima TNI misalkan untuk membongkar bener-bener di Presiden misalnya kan untuk dia betul-betul membongkar kan. Nah, bisa aja itu terjadi. Memang kalau saya lihat kejadian ini sangat politis. Iya. Ya. Iya. Tapi katanya LSM-nya itu yang disiram itu juga bermasalah. Waduh, gua nggak tahu. Katanya. Gua Tapi nggak- ini kan katanya orangnya Jadi seperti gini, ini. mendingan kita nggak ikut ke situ. Oke. Cukup yang kita bicarakan. Setuju Ya. saya. Jadi Ya. istilahnya ini adalah jilid 2-nya lah Oke. dari yang kita ini kemarin gitu lah. Oke, terima kasih. Apa masih ada? Cukup. Cukup. Jadi kata Bung Indra udah cukup apa yang kita sampaikan. Lain waktu. Kalau memang masih tidak puas, kasih masukan kepada kami. Kami akan bahas kembali. Mungkin yang lebih akurat. Iya. Mungkin pelakunya yang di belakang layar akan ketahuan ya. Sebetulnya dengan ini aja Nah, udah jauh. kalau mau Oke. mikir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.